Oke. Baik Bu Rizka, kita mulai ya. Saya dulu sebagai coach, Bu Rizka sebagai coachee. Iya, Bu Ninis. Oke. Selamat sore Bu Rizka. Ya, Bu Ninis, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Nah, sangat luar biasa, baik Bu Ninis. Meski ini tadi banyak acara juga di sekolahan ini tadi Bu Ninis. Ya, tapi tetap semangat ya Bu Rizka ya. Pastinya Bu Ninis. Ya, dari eh, sesi kita ngobrol nih, apa yang ingin Bu Rizka ceritakan? Ya, Bu Ninis karena ya ini tahun pelajaran baru ya Bu Ninis ya. Jadi saya pasti harus beradaptasi dengan murid yang baru, yang sudah naik di kelas 2. Kebetulan saya ini guru kelas 2 juga, Bu Ninis. Ya, ya, itu Bu Rizka ya. Apa yang ingin Bu Rizka ceritakan dan ingin mendapat apa dari sesi kita cerita hari ini? Ya, Bu Ninis. Karena ini tadi sangat 2 hari ini tadi saya masih harus memahami karakter murid saya, Bu Ninis, yang dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang sangat sangat jauh berbeda sekali, Bu Ninis. Eh, Kalau tahun sebelumnya itu anaknya itu pendiam. Jadi kalau saya berbicara itu mereka sangat menghargai diam gitu. Kalau yang sekarang itu Bu Ninis sangat wow, aktif sekali. Jika saya berbicara, mereka juga ikut bicara Bu Ninis. Jadi kadang itu terus siapa ini anak-anak yang mendengarkan? Apakah nanti hantu yang mendengarkan? Saya bicara seperti itu juga Bu Ninis. Nah, jadi dari sesi ini saya mengharapkan nanti mungkin ada solusi atau saran dari Bu Ninis supaya nanti saya bisa merefleksikan diri saya biar menjadi lebih baik lagi dan bisa mengkondisikan dan juga bisa memahami karakter anak masing-masing itu Bu Ninis. Gitu ya Bu Rizka. Iya. Jadi Bu Rizka ingin menceritakan bagaimana Bu Rizka beradaptasi dengan murid yang baru ya Bu Rizka, peralihan dari kelas 1 ke kelas 2 yang memiliki karakter yang berbeda, dengan harapan Bu Rizka bisa memahami karakter mereka dan mempercepat adaptasi Bu Rizka sehingga mempermudah untuk pembelajaran. Begitu ya Bu Rizka ya? Ya, benar sekali Bu Ninis. Kalau dari pengamatan Bu Rizka, situasi dan kondisi yang sekarang 2 hari Bu Rizka menemui murid baru peralihan ini bagaimana Bu Rizka? Ya, situasinya sangat riweh Bu Ninis dan apa ya sampai kadang itu saya ya ampun saya curhat sama teman saya yang sebelumnya megang di kelas 1 ya ampun apa seperti ini ya anak-anak dulu itu sampai saya itu juga cerita seperti itu Bu Rinis kepada teman saya itu sampai suara saya itu loh habis sampai ada itu kan yel-yel di kelas Ya, 2 itu sampai saya sudah anak yang saya suruh mimpin di depan itu Bu Nini. Jadi situasinya itu sekarang itu ya mungkin karena masih belum apa ya, belum terbiasa untuk bisa siap untuk belajar itu ya Bu Ninis masih terbawa suasana yang ada di rumah atau yang bagaimana begitu Bu Ninis situasinya. nah baik Bu Rizka. Kira-kira apa ya Bu Rizka faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak itu bisa aktif seperti itu ya Bu Rizka. Kemudian Bu Rizka sampai istilahnya kewalahan gitu ya menghadapi mereka. Faktor apa saja Bu Rizka yang mempengaruhi Ya hal itu? faktornya itu pasti kan kita liburnya lama ya Bu Ninis ya, anak-anak ini 3 minggu ya. Sekali ya. Nah, jadi 3 minggu itu pasti mereka kan di rumah bisa dibilang bukan liar ya, masih kurang perhatian lah mungkin dari orang tuanya. Mungkin Bu Ninis pasti ya main HP, kadang bermain sama temannya lupa waktu, masih asik Iya, dengan iya. teman-temannya seperti itu. Nah, terus lagi jadi mereka itu masih terbawa suasana liburan Bu Ninis kan ini baru 2 hari masuk ya Bu Ninis ya Ya, hari Senin hari Selasanya Pak. Mungkin masih ada faktor dari liburan itu Bu Ninis yang masih melekat di dalam tubuh mereka. ya Bu Rizka. Jadi
Menurut Bu Rizka faktor yang mempengaruhi mereka yaitu, aktivitas ya Bu Rizka ya, aktivitas yang biasanya dia mungkin bangun siang, kemudian tanpa ada, eee, sosialisasi dengan teman banyak, mungkin di rumah saja atau pergi ke rumah nenek gitu ya Bu Rizka, jadi eee, belum memanajemen dirinya gitu ya Bu Rizka ya. Nah, dengan, apa yang Bu Rizka ceritakan tadi, seperti apa yang Bu Rizka inginkan? Jadi saat Bu Rizka berbicara, tadi Bu Rizka katakan kan, anaknya juga ikut berbicara. Nah, di sini Bu Rizka inginnya seperti apa? Ya, saya ingin itu mereka itu menghargai orang lain sedang berbicara, Bu Nini. Jadi kalau misalnya ada mungkin atau teman yang lainnya berbicara, mereka itu mendengarkan. Dan lebih-lebih kalau misalnya saya itu berbicara, mereka juga mendengarkan terlebih dahulu, Bu Nini. Jadi sebelumnya biasanya kan siapa yang ada yang ditanyakan anak-anak, biasanya kan seperti itu. Nah, itu baru mereka boleh bertanya apa-apa atau gitu. Saya menginginkannya itu seperti itu. Jadi disiplin lah Bu Ninis, seperti itu Bu Ya, Ninis. ya. Jadi Bu Rizka ingin itu mereka menghargai ya. Kalau satu berbicara, yang lain mendengarkan dan sebaliknya gitu ya Bu Rizka. Ya, Nah, menurut Bu Rizka nih, skala 1 sampai 10, Bu Rizka saat ini ada di posisi mana dalam, eee, menghadapi anak-anak ini? 5 Bu Ninis kalau kondisi saya sekarang ini. Ya, ya. Kondisi 5 ya, Bu Rizka. Ya, Jadi pasti ingin ada peningkatan kan Bu Rizka ya, menjadi lebih baik ya Bu Rizka. pasti. Menurut Bu Rizka, ingin naik ke skala berapa nih Bu Rizka? Saya sih ingin naik ke 8 Bu Ninis. 8 atau mungkin 9 itu Bu Ninis. Kalau 10 ya pasti ya tidak mungkin lah ya Bu Ninis. Karena manusiawi juga, kadang ada khilafnya gitu. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi saya masih menginginkan itu meningkatnya itu dari 5 ke 8. Itu sudah bagus menurut saya Bu Ninis dari Iya, iya posisi Bu saya Rizka. yang sekarang. Iya, iya. Jadi Bu Rizka ingin, meningkatkan ya, meningkatkan kualitas Bu Rizka dalam hal untuk mengondisikan murid-murid ini ya. Eee, dari skala 5 ke 8 pasti butuh, eee, action ya Bu Rizka? Pasti butuh perubahan, apa-apa saja yang harus Bu Rizka siapkan, apa saja yang harus Bu Rizka, buat dan sebagainya. Itu apa ya Bu Rizka bisa diceritakan? Iya, karena anak-anak itu kan senangnya itu aktif, aktifnya dalam berbicara, aktif gerak. Nah, jadi saya ingin itu mereka itu bermain dan belajar, Bu Ninis. Jadi Mhm. kebetulan ini tadi juga saya lihat setelah saya mengamati mereka menjawab pertanyaan asesmen diagnostik. Nah, Mhm. itu mereka kebanyakan memilihnya itu bermain dan belajar. Jadi seperti itu. Saya menginginkan eh, pengennya itu bermain dan belajar supaya ada mereka itu tidak bosan dan juga dari bermain itu mereka juga mendapatkan sisi positifnya dan juga bisa Mmm, belajar. Gitu, Bu iya. Ninis. Ya, jadi Bu Rizka ingin pembelajaran yang Bu Rizka lakukan itu menyenangkan bagi murid ya, sehingga murid itu belajarnya dengan tidak tertekan tapi dengan gembira, seperti itu ya Bu Rizka ya? Ya. Nah menurut Bu Rizka, dengan rencana yang seperti itu, apa yakin Bu Rizka bisa melakukan hal tersebut? Saya sangat yakin sekali, Bu Ninis, karena pasti bisalah melewati semua hambatan atau tantangan yang dihadapi itu pasti akan bisa. Ya, yakin bisa ya Bu Rizka. Ya, sekarang yakinnya sudah dapat nih Bu Rizka. Nah, teknis perubahannya itu apa Bu Rizka? Gimana teknisnya, pelaksanaannya, dalam melakukan perubahan itu Bu Rizka? Iya. Jadi apa langkah jenengan yang pertama kali jenengan lakukan? Ya, jadi Bu Ninis pertama kali yang saya lakukan yaitu saya membuat jurnal dulu Bu Ninis. Jadi sebelum sebelum pembelajaran kan kalau sekarang itu masih masa MPLS ya Bu Ninis ya. Ya, Jadi sebelum pembelajaran minggu depan itu saya harus membuat rencana jurnal. Jadi 1 minggu ke depan saya harus
membuat media juga, apa yang harus saya buat, materi apa itu. Jadi saya harus membuat rencana-rencana itu tersebut tadi, Nah, Bu Ninis. ya, gitu. Jadi Bu Rizka memulai perubahan ini dengan melakukan membuat rencana kegiatan gitu ya Bu Rizka. Jadi terstruktur gitu ya Bu Rizka. Ya, Nah, kapan nih kira-kira Bu Rizka ingin memulai hal tersebut? secepatnya Bu Ninis, besok sudah saya akan mulai membuat jurnal rencana untuk pembelajaran Bu Ninis. Gitu. Besok ya Bu Rizka ya. Ya, Yakin untuk melakukan itu ya Bu Rizka ya? yakin Bu Ninis. Oke. Memang datang dari diri itu akan lebih mudah ya Bu Rizka melakukannya ya Bu Rizka. Nah, Ya, tidak terasa nih Bu Rizka kita ngobrol A sampai Z, terbawa suasana juga, tidak terasa sudah penghujung sesi. Dari percakapan kita tadi, apa nih yang Bu Rizka dapat? ya, karena dari percakapan ini tadi saya mendapatkan solusi sepertinya Bu Ninis. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Ninis berikan itu tadi saya dan dengan langsung menjawabnya dari situ ternyata oh saya bisa menemukan solusinya. Jadi seperti Ya, itu Bu Ninis. Jadi karena dengan berbagai riwahnya, aktifnya anak-anak di sekolahan, saya sudah bisa menemukan saya harus bagaimana menghadapi mereka seperti itu supaya mereka tetap iya, bisa untuk bersemangat belajar lagi. iya benar sekali Bu Rizka. Dengan tidak sadar ya Bu Rizka ya, solusi itu Iya, datang dari Bu Rizka sendiri. Memang iya, kadang kita kalau ngobrol itu, dengan orang yang dirasa nyaman ya Bu Rizka itu mengalir, oh ternyata ini ya yang kita iya. dapat gitu ya Bu Rizka ya. Ya, terima kasih Bu Rizka, akan saya tunggu cerita selanjutnya tentang hasil action Bu Rizka yang sudah Bu Rizka rencanakan tadi. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ninis untuk membantu dan mendengarkan curhatan saya pada sore hari ini. Ya, baik Bu Rizka. Sampai bertemu kembali Bu Rizka, terima Terima kasih. kasih. Minum dulu guys, minum dulu. Sudah siap, Bu Ninis? Oke, ready? Ya, sekarang ganti saya yang coach dan Bu Ninis kuci ya. Ya, selamat siang Bu Ninis. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu Rizka. Alhamdulillah kabar baik walaupun badan ini terasa capek, tapi harus tetap baik-baik saja dan semangat ya Bu Rizka ya. Harus itu Bu Ninis, harus tetap Ya, semangat. Nah, Bu Ninis, apa nih yang ingin Bu Ninis ceritakan pada sore hari ini, Bu Ninis? ya. Saya ingin cerita tentang diri saya pribadi ya Bu Rizka. Curhat nih, curhat ya. Refleksi diri saya tentang persiapan dan kegiatan khususnya dalam pembelajaran setahun lalu yang sudah saya lakukan seperti itu, Rizka. Ya, jadi dari setahun lalu yang Ibu Ninis lakukan, apakah Bu Ninis merasa bagaimana penurunan atau peningkatan gitu, Bu Ninis? Saya merasa melakukan penurunan, Bu Rizka. Saya pribadi merasa seperti itu. Jadi kok gini ya? Dulu kok gitu, sekarang kok gini gitu. Jadi membandingkan sendiri gitu, Bu Rizka. Ya, berarti Bu Ninis ini merefleksikan diri Bu Ninis gitu ya, Bu Ninis. Ya, Iya. ya. Lalu dari sesi ini, apa yang Bu Ninis harapkan setelah coaching ini selesai? Nah, saya harap saya merasa lega Ibu Rizka dengan cerita ini, kemudian ingin tercerahkan dan mendapat solusi sehingga saya bisa memulai perubahan yang lebih baik seperti itu. Nah, karena tadi Bu Ninis sudah merasa atau bisa merefleksikan diri Bu Ninis. Nah, saat ini Bu Ninis itu berada di level berapa nih Bu Ninis? Dari 1 sampai ke 10. Menurut saya
sekarang berada di level 6, Bu Rizka. Oh, di Yang level. dulunya mungkin saya merasa berada di level 8, pernah sekarang merasa menurun di level 6. Oh, berarti dulu itu Bu Ninis sudah merasa, wow, saya berada di level 8, sudah merasa puas dengan diri Bu Ninis gitu ya. Kalau Iya, sekarang, sudah merasakan, oh saya itu nyaman di posisi ini sehingga saya puas gitu, Bu Rizka. ya, kalau sekarang merasa penurunan. Lalu apa nih Bu Ninis yang Ibu Ninis rasakan? Apa nih faktor? Kenapa toh kok saya ini bisa turun? Apa ini Bu Ninis? Faktor pertama, mungkin yang pertama itu ini ya Bu Rizka ya, tanggung jawab dalam artian mungkin dulu saat saya merasa di posisi 8 nih, saya itu masih tanggung jawab atas diri sendiri gitu, pekerjaan sendiri. Nah sekarang itu, tanggung jawabnya bertambah dengan sudah berkeluarga, punya anak gitu kan, tidak, menjadi rahasia lagi, pasti itu sangat butuh tenaga dan energi lebih ya Bu Rizka untuk membagi kegiatan sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, seperti itu Bu Rizka. Kemudian yang kedua itu mungkin karena jarak rumah dan sekolah itu cukup jauh, jadi itu juga sangat menguras energi dan pikiran saya secara tidak langsung, seperti itu Bu Rizka. Oh iya, Bu Ninis. Karena tadi kan Bu Ninis sudah merefleksikan dirinya, sudah mengerti faktor apa yang membuat saya ini menurun. Nah, pasti kan Bu Ninis menginginkan dari level Bu Ninis 6, menginginkan pasti pasti ingin meningkatkan levelnya itu ya Bu Ninis. Eh, Ya. Level berapa yang Bu Ninis inginkan? Saya ingin ya, setidaknya kembali ke seperti dulu ya Bu Rizka 8, kalau bisa ya meningkat 9 gitu. Untuk merubah itu semua kan pasti butuh proses, tidak mungkin langsung 10 gitu ya Bu Rizka ya. Sudah 8, 9 itu sudah Wow. baik menurut saya. Ya, lalu Bu Ninis kan tadi bilang level 8 atau 9. Apa yang Bu Ninis akan lakukan sehingga bisa mencapai di level yang Bu Ninis inginkan? Nah, karena saya kan sudah sadar, sebetulnya itu sudah sadar Bu akan, kurang baiknya tindakan itu ya. Nah, saya ingin merubah itu dengan memulai tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai beban gitu ya Bu Rizka, dilakukan dengan sepenuh hati, kemudian ibaratnya gitu istilahnya mencicil ya, mencicil mulai dari membuat, jurnal kegiatan, kemudian rencana pembelajaran, juga dengan, kawan-kawannya seperti media dan sebagainya, seperti itu Bu Rizka. Sehingga Ya, saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu sudah dengan prepare yang baik gitu. ya, Bu Ninis. Tadi Bu Ninis sudah menceritakan apa yang akan Bu Ninis lakukan. Nah, dari pemaparan Bu Ninis, apakah Bu Ninis ini bisa melakukan hal seperti itu? Atau apakah Bu Ninis ini sangat yakin bisa melakukan hal seperti itu yang sudah dikatakan Nah, Bu Ninis? dari saya pribadi, karena kemauan itu timbul dari diri saya sendiri ya Bu Rizka, saya yakin akan bisa melakukan dan memperbaiki itu. Ya, jadi Bu Nini sangat yakin ya dari yang sudah terjadi pasti akan bisa merubah segalanya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, Iya benar Bu Rizka. dari bayangan Bu Nini seperti apa sih pelaksanaannya yang akan Bu Ninis lakukan dalam waktu dekat ini, Bu Ninis? Nah, ini kan mulai awal tahun pembelajaran ya Bu Rizka ya, yang Ya, memang harusnya seorang guru itu mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini saya mungkin nanti mulai mencicil ya Bu Rizka, untuk membuat jurnal kegiatan, kemudian, eee, mengelompokkan, kan saya PJOK ya Bu Rizka, jadi ngajar kelas 1 sampai 6. Jadi mungkin materinya tidak berbeda jauh, nah itu saya kelompokkan, mana yang sekiranya, oh ini bisa dijadikan, media ini bisa dijadikan kelas 1, digunakan kelas 1, digunakan kelas 2, misalnya seperti itu. jadi Bu Ninis ini nanti sudah mempunyai rencana bahwa ingin membuat jurnal ya Bu Ninis ya, jurnal rencana dari mengelompokkan siswa kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya Bu Ninis ya. Nah, Ya. jadi
kapan nih kira-kira Bu Ninis akan melaksanakannya, Bu Ninis? Nah, karena nanti sudah mencicil ya Briska ya, akan terus berlanjut sampai pembelajaran itu berlangsung dan akan berlanjut juga setelah pembelajaran berlangsung Briska. Saya berinisiatif untuk saya lakukan secara berkelanjutan. Itu. Jadi Bu Ninis mulainya sudah hari ini atau Ya besok? nanti Briska, nanti saya Ya, mulai nanti yang sudah. rencana kegiatan dulu ya, yang simpel dulu. Oh, Gitu. ya. Sudah ada niatan kan ya Bu Ninis? Ya, Iya. Sudah niat nomor mulai satu. akan merubah kan ya Bu Ninis ya? Ya. Jadi apa nih Bu Ninis komitmen yang Bu Ninis buat untuk tetap melakukan rencana aksi tersebut Bu Ninis? Nah, saya langkah dari komitmen yang saya ambil yaitu saya sadar akan apa yang saya lakukan tahun lalu itu kurang benar ya Briska. Saya sadar saya sudah mulai memikirkan solusi untuk perbaikannya. Kemudian akan saya actionkan, lakukan saat pembelajaran berlangsung dan akan saya lakukan secara berkelanjutan sampai refleksi diri kegiatan itu saya berkomitmen untuk itu karena itu semua tidak hanya untuk saya tapi juga untuk murid-murid saya. Ya, Bu Ninis, tidak terasa ya Bu Ninis, kita sudah sampai di penghujung sesi ini, Bu Ninis. Nah, dari sesi ini, apa nih ya Bu Ninis dapatkan dari percakapan singkat sore ini? Saya merasa sedikit lega Bu Rizka dengan menceritakan apa yang menjadi beban diri saya. Kemudian dengan berbincang dengan Bu Rizka, saya secara tidak langsung mendapatkan pencerahan dan solusi. Jadi ternyata, oh saya itu bisa berpikir seperti itu, bisa loh menemukan masalah yang saya hadapi itu, bisa menemukan solusinya gitu Bu Rizka. Dengan menjawab pertanyaan Bu Rizka yang stimulus saya untuk berpikir, oh iya ya gini ya, oh iya gitu ya gitu Bu Rizka. Jadi sadar akan sendirinya ya Bu Ninis? Iya, secara Bisa. tidak langsung itu sadar ya Bu Rizka. Iya. Nah, dari lalu bagaimana nih tindakan tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Ninis setelah coaching ini, Bu Ninis? Nah, tindak lanjut saya karena sudah dapat solusi ya Bu Rizka, akan saya lanjutkan untuk mulai aksinya dari hal-hal yang mudah untuk dilakukan seperti membuat jurnal kegiatan, kemudian memetakan materi antara kelas 1 sampai kelas 6. Demikian Bu Rizka. Iya. Baik, terima kasih Bu Ninis. Akan saya tunggu cerita perkembangan dari Bu Ninis di lain waktu. Terima kasih Bu Ninis untuk Ya, waktunya. Bu Rizka. Terima kasih Selamat. juga sudah membantu saya untuk mencerahkan apa yang menjadi tanda tanya besar di saya. Terima Terima kasih kasih Bu Rizka. Bu Sampai Ninis. bertemu kembali ya Bu Rizka. Ya, stop. Wis di stop.